Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia Ajara dengan NIM 2355 20 11 100007. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari ringkasan saya mengenai materi AIK 4 selama satu semester. Pada pertemuan pertama kali ini membahas kontrak kuliah antara dosen dan mahasiswa sebagai kesepakatan awal untuk menciptakan proses belajar mengajar yang tertib, nyaman, dan produktif selama satu semester ke depan. Dalam kontrak ini dijelaskan mengenai metode pembelajaran yang akan digunakan, yaitu CBSA, di mana mahasiswa dituntut aktif melakukan diskusi kelompok, tanya jawab, dan partisipasi langsung dalam kelas. Selain itu, dipaparkan pula garis besar materi kuliah yang akan difokuskan pada hubungan Islam dengan ipteks, serta penguasaan yang terdiri dari tugas individu, tugas kelompok, UTS, UAS. Lalu selanjutnya pada pertemuan kedua dibahas bahwa ajaran Islam sebagai rahmatan lil alamin sangat mendukung perkembangan ipteks secara etis dan bertanggung jawab. Islam tidak memisahkan antara keimanan dan ilmu pengetahuan, melainkan mendorong penggunaan akal dan berpikir kritis dalam memahami ciptaan Allah. Kontribusi ilmuwan muslim seperti Al-Kharizmi, Ibnu Sina, dan Ibnu Al-Haytham menunjukkan bahwa Islam memiliki peran penting dalam membangun fondasi ilmu modern. 3 pendekatan integrasi Islam dan iptek dijelaskan, yaitu model instrumentalistik menggunakan ipteks untuk mendukung kehidupan Islami, epistemologis, sains dibangun dan dari pandangan tauhid, dan etis. Ipteks harus sejalan dengan moral Islam. Pendekatan ini diharapkan mampu mengarahkan teknologi agar membawa maslahat dan tetap berpijak pada nilai-nilai spiritual. Dan pada pertemuan ketiga menyoroti perbedaan mendasar antara konsep ilmu dan dalam Islam dan dalam peradaban Barat. Islam memandang ilmu sebagai satu kesatuan antara wahyu dan akal yang digunakan untuk mendekati diri kepada Allah dan membangun kehidupan yang penuh keberkahan. Sementara itu, Barat cenderung sekuler dan memisahkan ilmu dari nilai-nilai terspiritual. Dalam Islam, ilmu bersifat holistik dan berorientasi pada kemaslahatan, sedangkan di Barat seringkali bersifat pragmatis dan materialistik. Oleh karena itu, Islam menolak dikotomi ilmu agama dan ilmu umum serta mendorong integrasi keduanya sebagai bagian dari ibadah. Tokoh-tokoh seperti Ibnu Sina dan Biruni telah menjadi teladan dalam memadukan keilmuan duniawi dengan nilai-nilai keislaman secara harmonis. Selanjutnya, pada pertemuan keempat, mahasiswa diajak memahami masa keemasan Islam pada abad ke-8 hingga ke-14, di mana peradaban Islam sangat maju dalam ipteks dan menghasilkan banyak ilmuwan besar yang meletakkan dasar ilmu modern. Pusat-pusat keilmuan seperti Baitul Hikmah di Baghdad menjadi tempat penerjemahan dan pengembangan ilmu dari peradaban lain yang kemudian dilanjutkan oleh ilmuwan muslim dengan inovasi mereka. Tokoh seperti Al-Khawarizmi dikenal sebagai bapak aljabar dan pencetus algoritma, Ibnu Sina dalam bidang kedokteran, serta Al-Farabi dalam logika dan filsafat. Kontribusi mereka tidak hanya diakui dalam sejarah Islam, tetapi juga mengaruhi perkembangan ilmu di Barat. Mahasiswa diminta mengenali, memahami, dan meneladani semangat ilmiah serta etos kerja para tokoh ini untuk memotivasi diri sebagai penerus bangsa. Dan pada pertemuan kelima membahas pentingnya menanamkan nilai-nilai etika Islam dalam pengembangan ipteks. Islam menolak konsep ilmu bebas nilai dan menekankan bahwa setiap kemajuan teknologi harus digunakan untuk kemaslahatan umat manusia dan menjaga keseimbangan lingkungan. Ilmu dalam Islam dipandang sebagai amanah yang harus dijalankan dengan akhlak mulia. Iman tanpa ilmu bisa menyesatkan, dan ilmu tanpa iman dapat berbahaya. Oleh karena itu, setiap insan berilmu dituntut untuk memiliki tanggung jawab moral, jujur, dan rendah hati. Pendidikan dan kesadaran etika sangat penting agar ipteks tidak hanya menjadi alat kemajuan material, tetapi juga menciptakan peradaban yang manusiawi, bermartabat, dan selaras dengan nilai-nilai Islam.
Dan pada pertemuan ke-6 dipaparkan kembali peran besar ilmuwan muslim seperti Al-Wahirizmi, Ibnu Sina, dan Ibn al-Haytham yang telah memberikan kontribusi luar biasa di bidang matematika, kedokteran, dan optik yang menjadi dasar bagi ilmu-ilmu pengetahuan modern. Namun, tantangan besar dihadapi saat ini dalam mengintegrasikan sains modern dengan nilai-nilai Islam, termasuk adanya dikotomi ilmu, kurangnya riset di dunia Islam, dan lemahnya kebijakan pendidikan yang mendukung integrasi tersebut. Untuk itu, penting bagi umat Islam untuk mengembangkan ipteks yang tidak hanya unggul secara teknis, tetapi juga berlandaskan nilai spiritual seperti kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan, sehingga menghasilkan peradaban modern yang canggih sekaligus bermoral. Selanjutnya, pada pertemuan ke-7 difokuskan pada praktik akademik berupa tugas review jurnal ilmiah yang memiliki ISSN dan berkaitan dengan Islam dan ipteks. Kegiatan ini bertujuan untuk melatih mahasiswa dalam melakukan kajian literatur, meningkatkan kemampuan membaca kritis, dan memahami lebih dalam topik integrasi Islam dan sains berdasarkan penelitian yang valid dan ilmiah. Dan pada pertemuan ke-8 dilaksanakan ujian tengah semester yang berbentuk tugas kelompok. Masing-masing kelompok diminta membuat video yang membahas salah satu materi AIK 4 yang telah dipresentasikan. Video harus dikemas secara menarik dalam format landscape, diunggah ke YouTube, dan dikumpulkan melalui email sebelum batas waktu yang ditentukan. Tugas ini mengasah kreativitas, kerjasama tim, serta kemampuan menyampaikan pesan ke dalam secara digital. Dan pada pertemuan ke-9 membahas peran penting teknologi informasi sebagai sarana dakwah Islam di era digital. Platform seperti media sosial, blog, website, e-learning, dan aplikasi mobile membuka peluang besar dalam menyebarkan nilai-nilai Islam secara luas dan cepat. Namun, dakwah digital juga menghadapi tantangan serius seperti penyebaran konten menyimpang, rendahnya literasi digital di kalangan masyarakat, serta fenomena echo chamber akibat algoritma. Solusi yang ditawarkan mencakup peningkatan kompetensi digital para dai, kolaborasi antar lembaga dakwah, promosi literasi agama berbasis digital, serta evaluasi efektivitas konten menggunakan tools analitik. Esensinya, teknologi hanya alat, sedangkan isi dakwah harus tetap berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, serta disampaikan dengan bijak. Lalu, pada pertemuan ke-10, fokus membahas adalah biotika dalam Islam, terutama dalam kaitannya dengan kemajuan teknologi biomedis seperti transplantasi organ, rekayasa genetika, teknologi reproduksi berbantu, serta perawatan pasien terminal. Islam menekankan bahwa segala bentuk inovasi dalam bidang medis harus sejalan dengan Masjidil Al-Syarah, yaitu menjaga jiwa, akal, keturunan, dan harta. Islam memperbolehkan beberapa tindakan medis tertentu selama memenuhi syarat syar'i dan tidak bertentangan dengan fitrah manusia. Praktik seperti euthanasia aktif dan modifikasi genetik non-media ditolak karena dinilai melanggar prinsip keutuhan ciptaan Allah. Dengan pendekatan kontekstual dan tetap berpegang pada syariat, biotika Islam hadir sebagai pedoman moral dan hukum dalam menghadapi dilema etis sains modern. Dan pada pertemuan ke-11 ini membahas bagaimana Islam merespon perkembangan ekonomi digital yang mencakup e-commerce, fintech, dan transaksi elektronik lainnya. Islam tidak menolak digitalisasi ekonomi, namun memberikan pedoman syariah seperti larangan riba, gahar, dan maisir agar aktivitas ekonomi setiap dalam koridor keadilan dan transparansi. Konsep ekonomi digital syariah mencakup penggunaan akad-akad Islam dalam fintech, digitalisasi zakat dan wakaf, serta berkembangnya marketplace halal. Meski potensinya besar, tantangan seperti rendahnya literasi ekonomi syariah dan belum optimalnya regulasi perlu diatasi. Oleh karena itu, integrasi antara ilmu, ekonomi, dan nilai-nilai Islam sangat diperlukan untuk membentuk sistem yang adil, berkelanjutan, dan halal. Di pertemuan ke-12 mengangkat pentingnya integrasi iman dan ilmu dalam menjaga keseimbangan jasmani dan rohani.
Islam mengajarkan bahwa iman menjadi fondasi moral dan arah hidup, sedangkan ilmu menjadi alat untuk memahami dan memperbaiki kualitas kehidupan. Kesejahteraan jasmani dicapai melalui ilmu seperti kesehatan dan gizi, sementara kesejahteraan rohani diperoleh lewat ibadah, zikir, dan kedekatan kepada Allah. Aktivitas harian seperti bekerja, belajar, bahkan makan pun dapat bernilai ibadah jika diniatkan karena Allah. Dengan demikian, integrasi keduanya menghasilkan manusia yang tidak hanya sehat fisik, tetapi juga kuat mental dan spiritual, serta mampu menghadapi tantangan hidup secara utuh. Dan pada pertemuan ke-13 dibahas bahwa pendidikan dalam Islam memiliki tujuan untuk membentuk manusia seutuhnya, beriman, berilmu, dan berakhlak. Pendidikan tidak hanya dipahami sebagai transfer pengetahuan, tetapi juga proses pembentukan karakter, moral, dan spiritualitas. Islam mengakui bahwa semua jenis ilmu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu ilmu agama maupun ilmu dunia. Tokoh-tokoh seperti Ibnu Sina dan Al-Ghazali menjadi contoh sukses perpaduan ilmu agama dan sains yang membangun peradaban gemilang. Pendidikan Islam modern seperti pesantren, madrasah, dan sekolah Islam terpadu menjadi solusi menjawab tantangan zaman, namun tetap menjaga nilai-nilai ilahiyah di tengah derasnya arus sekularisme dan globalisasi. Dan pada pertemuan ke-14 mengangkat tema seni dalam Islam yang dipandang bukan hanya sebagai ekspresi estetika tetapi juga sebagai sarana menyampaikan nilai-nilai spiritual dan keislaman. Seni dalam Islam mencakup kaligrafi, musik Islami, arsitektur masjid, tilawah, hingga film dakwah. Prinsip utama seni Islam adalah menjunjung tinggi nilai tauhid, menghindari penggambaran makhluk secara realistis dalam konteks ibadah, serta tidak bertentangan dengan syariat. Seni menjadi media dakwah yang kuat dan menyentuh hati masyarakat karena menyampaikan pesan keagamaan secara lembut dan menyenangkan. Mahasiswa juga diajak mempraktikkan seni Islami sebagai wujud kreativitas yang bernilai ibadah dan media menyebarkan kebaikan. Di pertemuan ke-15 dibahas tentang politik dalam Islam yang dilandaskan pada nilai-nilai keadilan, amanah, musyawarah, dan tanggung jawab sosial. Berbeda dengan politik kekuasaan dalam sistem sekuler, politik Islam bertujuan untuk mengatur kekuasaan demi kemaslahatan umat. Dalam konteks global, umat Islam menghadapi berbagai tantangan seperti Islamofobia, marginalisasi politik, dan dominasi kekuatan Barat. Namun, terdapat pula peluang besar untuk menunjukkan bahwa Islam memiliki konsep politik yang damai dan adil. Mahasiswa diajak berdiskusi dan merefleksikan isu-isu politik dunia seperti konflik Palestina atau kontribusi diaspora Muslim dalam demokrasi, agar tumbuh kesadaran dan semangat berkontribusi dalam mewujudkan keadilan dunia yang berbasis nilai Islam. Pertemuan terakhir diisi dengan pelaksanaan ujian akhir semester yang berupa pembuatan makalah dan video review materi AIK 4 selama 1 semester. Video dibuat dalam format landscape dan dikumpulkan secara online melalui email sesuai batas waktu. Penugasan ini bertujuan untuk mengukur seberapa jauh mana pemahaman mahasiswa terhadap materi, serta mengasah kemampuan reflektif, teknis, dan komunikasi digital. Ujian ini sekaligus menjadi penutup dari rangkaian proses pembelajaran AIK 4 yang tidak hanya berfokus pada pemahaman intelektual, tetapi juga penguatan nilai dan karakter keislamian. Dan kesimpulan pada mata kuliah AIK 4 memberikan wawasan komprehensif terhadap pentingnya integrasi antara Islam dengan ipteks dalam segala aspek kehidupan Islam, tidak menolak perkembangan ilmu dan teknologi, tapi menekankan bahwa kemajuan tersebut harus berpijak pada nilai-nilai moral, estetika, dan spiritual. Sepanjang perkuliahan, mahasiswa diajak untuk memahami sejarah, kontribusi ilmuwan muslim, menerapkan bioetika Islam, membangun ekonomi digital yang syariah, menggunakan teknologi sebagai sarana dakwah, serta melihat seni dan pendidikan sebagai bagian dari dakwah Islam. AIK 4 tidak hanya membentuk mahasiswa yang berilmu dan berpikir kritis, tetapi juga membentuk karakter berakhlak, bertanggung jawab, dan siap berkontribusi di era modern, dengan tetap memegang teguh nilai-nilai Islam.